Langkah mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Maka teman-teman sekalian, kita belajar seperti ini, kita sharing, diskusi, kemudian mengkaji suatu ilmu, itu adalah salah satu sebab untuk kita mendapatkan ataupun meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan waqti fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita pada malam hari ini akan bahas tentang hari Jumat ya. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya hari Jumat. Karena teman-teman sekalian sudah tahu, sekarang kita berada di hari Jumat. Tadi kita sudah melewati hari Jumat yang sangat mulia, di mana banyak sekali keutamaan di hari-hari Jumat tersebut. Sebentar lagi insya Allah kami akan menyampaikan banyak poin-poin penting terkait hari Jumat. Maka yuk kita siapkan diri kita untuk bisa menyimak dan mencatat ya poin-poin penting yang bisa kita amalkan nantinya tentang hari Jumat. Taib. Yang pertama, hari Jumat adalah taib. Sebelum kita mulai belajar teman-teman sekalian, jangan sampai lupa ya, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar Allah berikan kemudahan untuk bisa menyerap ilmu-ilmu Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin Allahumma amin. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas poin yang pertama tentang hari Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari terbaik dalam Islam. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau menyampaikan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari pada hari tersebut adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Karena pada hari Jumat tersebut Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari Jumat tersebut setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Setelah Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, hidup beberapa saat, hidup beberapa lama, kita nggak tahu ya teman-teman sekalian berapa lama hidupnya Nabi Adam alaihissalam di surganya Allah, dan di surga yang mana, di surga Firdauskah, di surga Adenkah, surga Naimkah, atau surga yang mana, kita nggak tahu. Hal-hal yang gaib yang kita belum tahu sampai saat ini. Yang jelas Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, kemudian dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat, dan dikeluarkan dari surga di hari Jumat. Kemudian wa fihi ukhrija minha wa la taqumus saah illa fi yaumil jum'ah. Dan satu lagi, hari kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali di hari Jumat akan terjadi. Nah, ini sangat luar biasa. Hadis riwayat Muslim nomor 854 tentang keutamaan hari Jumat. Dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwasanya hari Jumat itu adalah hari yang paling utama, hari yang paling luar biasa di antara hari-hari yang lain. Kan hari-hari dalam Islam itu dimulai dari hari Ahad teman-teman sekalian. Lihat, Al-Ahad, hari yang pertama. Wahid, Ahad, Wahid, hari yang pertama hari Ahad. Yang kedua Isnain, kalau bahasa Arab Isnani, Isnain, Senin, hari yang kedua. Thulatha hari Selasa. Thulatha itu Thalathah, hari yang ketiga. Thulatha. Kemudian Al-Arbi'a. Arbi'a dalam bahasa Arab Arba'ah, 4 artinya. Hari yang keempat hari Rabu. Al-Khamis. Khamis dalam bahasa Arab Khomsah, 5, hari yang kelima maksudnya. Kemudian Al-Jum'ah, hari yang keenam, yaitu hari yang terbaik, dinamakan dengan hari Al-Jum'ah, hari Jumat, di mana Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, diciptakan dan dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Taib. Selanjutnya, poin yang kedua sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Hari kiamat akan terjadi di hari Jumat. Teman-teman sekalian, hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Maksudnya apa? Ya, hari kiamat ini dia akan terjadi di hari Jumat. Kehancuran, kan hari kiamat itu teman-teman sekalian ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro, kiamat kecil, biasanya kita nilai, kita lihat seperti kematian seseorang, bencana alam, kehancuran alam semesta sebagian, itu dikatakan bahwasanya itu adalah hari kiamat kecil. Dan hari kiamat yang besar, maksudnya hari kiamat yang terjadi di hari Jumat,
Maksudnya itu adalah hari kiamat kubro, bukan yang sugro. Kalau yang sugro di setiap harinya mungkin bisa terjadi. Tapi kalau hari kiamat kehancuran alam semesta, maka itu terjadinya di hari Jumat. Bahkan ikhwan waqti fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Hari Jumat ini ketika terjadi hari kiamat kan hancur alam semesta semuanya. Kemudian ada dikatakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma min dabbatin illa wa hiya musihhatun yaumul jum'ah." Tidaklah ada satu makhluk pun yang ada di muka bumi ini melainkan musihhatun yaumul jum'ah. Ia menundukkan pendengarannya pada hari Jumat. Jadi teman-teman sekalian, hari Jumat ini adalah hari yang menakutkan juga bagi seluruh makhluk. Kalau dari pandangan sudut pandang kita manusia, maka hari Jumat adalah hari yang sayyidul ayyam, hari yang paling baik karena banyak sunnah-sunnahnya. Nanti kita akan bahas sunnah-sunnahnya. Tapi terkait hari Jumat ini, ternyata hari Jumat itu juga termasuk daripada hari yang paling menakutkan bagi seluruh makhluk. Maksudnya di sini ada hewan, ada tumbuhan, ada hewan-hewan makhluk hidup yang lain, makhluk Allah yang lainnya, termasuk malaikat dan lain sebagainya. Kecuali dua. Kami lanjutkan dulu hadisnya. Min hina tusbih hatta tatlu asy-syams syafaqan minas sa'ah. Mereka semua menundukkan pendengarannya pada hari Jumat, makhluk Allah tersebut, sejak terbit fajar sampai matahari terbit, karena takut akan datangnya hari kiamat. Disebutkan, illa al-insan wal jin, kecuali manusia dan jin. Yarawunaha ba'idan wa naraha qariban. Karena manusia dan jin, mereka berdua menganggap hari kiamat itu akan terjadi, ya nanti, masih lama. Bakalan terjadinya lama. Sedangkan wa nahnu naraha qariban, dan kami, ya maksudnya ini para makhluk hidup saat itu, dan Nabi SAW juga melihat dan menyampaikan bahwasanya kita melihat kiamat itu dekat. Hanya dua yang menganggap kiamat itu masih jauh, yaitu manusia dan jin. Maka di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata makhluk hidup yang lainnya selain manusia dan jin itu pas di hari Kamis mau masuk hari Jumat itu mereka takut. Pas mau terbit matahari, mereka takut, khawatir terbitnya itu dari sebelah barat. Karena disebutkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka itu pada gelisah, hewan pada gelisah di hari Kamis malam Jumat, ataupun di hari Jumat menjelang terbit fajar. Mereka gelisah, takutnya pas terbit matahari itu kejadian hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan dikatakan dalam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari yang mengingatkan manusia kepada awal penciptaan dan akhir penghancuran umat manusia. Ingat ya tadi ya hadisnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat, dikeluarkan dari surga di hari Jumat juga, dan hari kiamat terjadi di hari Jumat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu menciptakan awal penciptaan manusia di hari Jumat dan akan mengakhiri semuanya di hari Jumat. Masya Allah. Ini hari yang sangat luar biasa teman-teman sekalian, hari Jumat ini. Makanya kita kok admin memberikan judul hari Jumat sih kok biasa banget sih, kok hari Jumat judulnya mbok apa gitu, misal mengkaji tentang sholat 5 waktu, keutamaannya, ataupun keutamaan sholat malam, ataupun berpuasa Senin Kemis, ataupun dan lain sebagainya. Kenapa kok disebutkan hari Jumat? Kok materinya isinya hari Jumat? Kenapa? Karena ternyata hari Jumat adalah hari yang sangat agung, luas sekali teman-teman sekalian untuk kita bahas keilmuannya di hari Jumat tersebut. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman sekalian. Maka Allah menjadikan hari Jumat sebagai pengingat buat kita, manusia dan jin, bahwasanya kita harus tahu manusia diciptakan di hari Jumat dan akan dihancurkan pula di hari Jumat. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, masuk surga hari Jumat, keluar dari surga hari Jumat, dan nanti dihancurkan seluruh umat manusia di hari Jumat, hari kiamatnya. Lah, berarti hari Jumat Nabi Adam tinggal di surga cuma sehari dong Ustaz. Teman-teman sekalian pernah mengira nggak? Oh, kalau dikeluarkan, dimasukkan di hari Jumat, di hari yang sama berarti hari Nabi Adam cuma masuk surga dalam waktu sehari doang. Teman-teman sekalian, ini adalah hal-hal yang gaib. Kita kan nggak tahu ya. Bahkan kami pun juga tidak mengetahui lebih detail tentang Nabi Adam, apakah lamanya beliau tinggal di surga hanya dalam waktu 1 hari. Kan kita nggak tahu batas ataupun ukuran 1 harinya di dunia dengan 1 hari di akhir, kan nggak tahu kita. Bahkan disebutkan, ada mengatakan sebuah hadis bahwasanya hari Jumat ini
ketika Nabi Adam dimasukkan di dalam surga, 1 hari di akhirat dengan catatan 1 hari di dunia, perbandingannya adalah sehari di sana seperti 1000 tahun di sini. Sehari di sana seperti 1000 tahun di dunia. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Maka teman-teman sekalian, kita harus berhati-hati ya tentang hari Jumat ini, antara kehebatan, keluar biasaan ya, Masya Allah, ilmu-ilmu yang ada di hari Jumat, dan juga sama terkait hal-hal yang menakutkan terjadi di hari Jumat. Tayyib. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya kiamat akan terjadi di hari Jumat sebagai bentuk penyempurnaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari Jumat adalah hari yang dipilih untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Dan hari Sabtu untuk umat siapa? Umat Yahudi. Dan hari Ahad untuk umat Nasrani. Hari Jumat untuk umat Islam, Sabtu Yahudi, dan Ahad Nasrani. Ini hari yang ditentukan. Hari istimewanya bagi mereka. Kalau istimewanya bagi kita hari Jumat. Baik. Dan ikhwan wa fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sahabat motivasi Islam dan sahabat TikTok yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, makna hancurnya alam semesta di hari Jumat ini, ingat teman-teman sekalian, ketika malaikat yang meniup sangkakala, malaikat siapa namanya? Ayo, malaikat siapa yang meniup sangkakala? Yang menunjukkan sinyal, simbol kehancuran umat manusia dan dibangkitkannya. Ada 2 tiupan. Malaikat siapa yang meniupkan sangkakala? Malaikat Israfil. Dikatakan bahwasanya di hari Jumat itu ada terjadi 2 kejadian besar. Yang pertama, hancurnya alam semesta, seluruh makhluk hidup dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kebangkitan kembali terhadap seluruh makhluk Allah tersebut. 2 hal ini terjadi di hari yang sama, di hari Jumat. Maka yang pertama, di mana Nabi Muhammad SAW juga pernah dalam athar sahabat, dan juga sebagian yang mengatakan ada dari tabi'in, ya, generasi tabi'in, disebutkan dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menjelaskan, innaha taqumu yaumal jum'ah fin nafkhatil ula wath tsaniyah. Sesungguhnya terjadi hari kiamat dan dibangkitkannya ada dua kondisi. Yang pertama, di tiupan nafkhatul ula, di tiupan yang pertama, yaitu dihancurkannya seluruh makhluk. Wa nafkhah ats-tsaniyah, dan tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkannya seluruh makhluk di hari Jumat. Maka ikhwan waqti fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini pengingat buat kita semua ya teman-teman sekalian, bahwasanya kita itu kalau sudah tahu, sudah memasuki hari Jumat, maka kita harus memperbanyak amal soleh. Siapa tahu kita bakalan meninggal di hari Jumat, kita bakalan Allah panggil di hari Jumat, kemudian tiba-tiba pas hari Jumat terjadi kiamat juga terjadi, kan naudzubillah min dzalik, kita nggak tahu. Makanya penting untuk kita ketahui tentang kematian. Setiap pekannya kematian itu akan selalu mendatangi kita, ya. Siapa tahu kematian itu terjadi ketika kita nggak sadar. Mungkin kita saya mau siap-siap lah, mulai sekarang saya memperbanyak amal ibadah, saya memperbanyak amal soleh saya, takutnya nanti saya dipanggil untuk berpulang ke rahmatullah, misalnya di hari Jumat, Kamis malam Jumat, atau di hari-hari yang lain. Kadang teman-teman sekalian, ini dilemanya nih, kita itu mungkin kita udah persiapan untuk berpulang ke rahmatullah, banyak amal soleh, banyakin ngaji, banyakin zikir, tapi kematian belum kunjung datang juga, ya. Tak kunjung datang. Habis itu pas udahlah, mungkin masih lama hidupku, pas kita nyantai-nyantai malah kematian itu udah datang. Ini dia yang berbahaya nih. Ini yang kita takutkan. Khawatirnya pas kita nyantai-nyantai hari kiamat, sughra itu datang kepada kita, meninggal kita, nggak sempat untuk beramal soleh di akhir hayat kita. Makanya teman-teman sekalian, Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, "Aktsiru minas salati alayya fi yaumil jum'ah wal lailatil jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Nabi mengingatkan, makanya perbanyak salawat dan salam, doa kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat ataupun malam Jumat, karena waktu tersebut adalah waktu di mana ditampakkannya salawat-salawat umatnya Nabi Muhammad kepada beliau. Makanya Nabi akan tahu siapa aja nanti orang-orang yang berbanyak salawatnya kepada beliau, siapa yang malas bersalawat, ini ketahuan teman-teman sekalian, karena disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat. Tayyib. Masya Allah, ini baru poin yang keberapa nih? Baru poin yang kedua ya, sudah cukup panjang terkait hari Jumat. Maka ikhwan waqti fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir
surah Al-Baqarah ayat ke-35 di mana Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga, bahwasanya dijelaskan yakni ya, waktu di surga dengan waktu di dunia tidak sama. Waktu di akhirat itu lebih lama, lebih mungkin 1 hari di sana itu lebih panjang. Kalau kita ukur kehidupan kita di dunia ini, maka sangat jauh berbeda dibandingkan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika terjadinya hari kiamat nanti di akhirat. Baik. Selanjutnya, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ingat teman-teman sekalian, di hari Jumat itu terdapat waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kalau kita berdoa di sana di waktu yang mustajab tersebut, maka insyaallah taala kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita di hari Jumat tersebut. Maka Nabi pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Pada hari Jumat itu terdapat satu waktu yang sangat luar biasa. Tidaklah seorang hamba ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini hamba yang muslim ya tentunya ya, orang-orang muslim, kaum muslimin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saat itu, ketika sholatnya, melaksanakan sholat, kemudian berdoa, berzikir kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan dan mengabulkan doa-doa yang ia minta di waktu tersebut. Maka dalam pendapat yang mengatakan faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Ada yang mengatakan, kita sudah bahas kemarin ya, yang sempat kita sering ingatkan, kita ingatkan lagi biar nggak lupa. Yakni waktu yang paling mulia dan mustajab tersebut, ada yang mengatakan waktu setelah asar di hari Jumat sampai menjelang maghrib. Pendapat mayoritas Imam Ahmad, Imam Ibnul Qayyim dan yang lainnya, mereka menyampaikan bahwasanya di akhir waktu hari Jumat, yakni antara asar sampai maghrib. Dan sebagian ulama yang lain seperti Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, ada yang mengatakan itu ketika imam duduk di atas mimbar. Maksudnya ketika sholat Jumat itu kan ada khutbahnya. Nah, pas khutbah Jumat itu imam sedang duduk di atas mimbar sampai sholat Jumat selesai. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan di malam Jumat di waktu maghrib sampai isya. Ada yang mengatakan juga seperti itu. Kita ambil 3 waktu tersebut untuk memperbanyak doa agar kita mendapatkan keutamaan diijabahnya doa-doa kita. Selanjutnya, poin yang keempat. Oke, sebelum lanjut poin yang keempat, kita murojaah lagi. Yang pertama, hari Jumat itu apa? Hari Jumat itu adalah hari yang sangat luar biasa, disebut dengan Sayyidul Ayyam, di mana Nabi Adam diciptakan di sana, kemudian dimasukkan ke dalam surga di hari Jumat, dikeluarkan dari surga di hari Jumat, dan yang kedua, hari kiamat terjadi di hari Jumat. Yang ketiga, terdapat waktu yang mustajab di hari Jumat. Waktunya ada 3, antara habis asar sampai maghrib, menjelang maghrib di hari Jumat. Ada juga yang mengatakan ketika imam naik di atas mimbar ya sampai sholat Jumat selesai. Dan yang ketiga, ada yang mengatakan di waktu malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, habis maghrib sampai isya. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Poin yang keempat adalah hari Jumat itu adalah menghapus dosa-dosa kita kaum muslimin ya. Di antara 2 Jumat, antara Jumat yang ini dengan Jumat yang akan datang, bisa dihapuskan dosa-dosanya dengan hadis Nabi SAW yang disampaikan dalam hadis riwayat Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ilal ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanibal kaba'ir, atau idza ijtanabal kaba'ir. Disebutkan bahwasanya salat 5 waktu antara Jumat dengan Jumat, antara Jumat yang pertama dengan Jumat yang kedua ya, antara Jumat dengan Jumat, kemudian dari bulan Ramadan ke Ramadan yang akan datang, maka itu adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Bagi yang apa? Bagi yang menjaga dosa-dosa besar. Dia nggak ngelakuin zina, nggak ngelakuin membunuh, nggak. Pokoknya dosa-dosa besar yang sudah sering kita dengar itu, kita nggak ngelakuin itu, insyaallah taala setiap Jumat sampai Jumat yang akan datang, setiap Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, bahkan setiap sholat 5 waktu dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu mukaffiratin lidzunub. Waktu-waktu ini adalah penghapus dosa selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Teman-teman sekalian, ini penting banget. Lalu dosa-dosa besar itu apa aja? Banyak ya, yang kita sudah ketahui bersama. Banyak sekali dosa-dosa besar. Bahkan ada kitab yang menyebutkan 70 dosa-dosa besar. Ya, wah ini menarik untuk kita bahas. Mungkin di lain kesempatan ya, kita bahas dosa-dosa besar.
Tapi syaratnya kalau pengen diampuni dosa-dosanya harus dijauhi dosa-dosa besar. Itu yang keempat. Yang kelima, sunnah-sunnah di hari Jumat sangat banyak sekali. Yang kelima, sunnah-sunnah di hari Jumat sangat banyak sekali. Teman-teman sekalian, kami minta tolong dibantu ya, buat teman-teman yang pengen nyebutin juga sunnah-sunnahnya apa aja yang diketahui. Yang pertama, kami bantu nih, kami spill yang pertama itu membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Oke, yang kedua apa? Ada yang pengen bantu? Kami bantu lihat ya. Sunnah-sunnah di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi yang pertama. Memperbanyak salawat, oke. Apalagi? Memperbanyak salawat sudah. Potong kuku di hari Jumat, oke. Sedekah di hari Jumat, oke. Apalagi? Mandi besar di hari Jumat, oke. Sedekah, potong kuku. Ada lagi, masih banyak. Banyak sunnah-sunnahnya teman-teman sekalian. Apalagi? Salawat sudah, Al-Kahfi sudah. Potong bulu-bulu halus di tubuh kita, oke. Apalagi? Banyak teman-teman sekalian, apalagi kira-kira? Istighfar, oke, benar. Perbanyak istighfar. Apalagi? Mandi di hari Jumat, oke. Tayyib. Dan itu semua adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di hari Jumat. Oke, yang pertama mandi ya, mandi banyak ya, Al-Kahfi, potong kuku, potong bulu halus, kemudian sholawat, sedekah banyak sekali. Kemudian baca Al-Kahfi, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat mendapatkan cahaya di antara dua Jumat. Sholawat atas Nabi, kemudian lupa ya, memakai wangi-wangian, pakai parfum. Mau berangkat sholat Jumat pakai parfum, jangan sampai lupa. Tayyib. Potong kumis, potong bulu-bulu halus, kemudian dan lain-lain ya. Ini salah satunya daripada keutamaan di hari Jumat. Ada juga nih teman-teman sekalian, salah satu sunnah yang sangat luar biasa yang mungkin kita jarang mendengarnya ataupun mungkin pernah mendengarnya tapi sekilas. Jadi ada sunnah yang sangat luar biasa kita bisa amalkan di hari Jumat ya teman-teman sekalian. Cuman sunnah ini hanya bisa dilakukan oleh 21 plus ya. Ini sunnahnya hanya bisa dilakukan oleh 21 plus bagi yang sudah menikah. Tayyib, kami bacakan hadisnya. Ini tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. An Aus bin Aus Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah, disebutkan bahwasanya man ghassala wa ghtasal yaumul jum'ah wa bakkara wa batakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin amal sanah ajrun siyamiha wa qiyamiha ajru siyamiha wa qiyamiha rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Disebutkan Nabi bersabda, barang siapa pada hari Jumat mandi, dia mandi besar dan memandikan istrinya. Maksudnya dalam penjelasan para ulama ada yang mengatakan berhubungan di malam Jumat lalu ataupun berhubungan di hari Jumat lalu memandikan istrinya, mandi bersama. Karena disunahkan ya, suami istri itu sunnahnya mandi bersama teman-teman sekalian. Tayyib. Lalu berangkat bakkara wa batagar, berangkat ke masjidnya sholat Jumat itu pagi-pagi sekali. Maksudnya lebih awal. Kalau kita berangkat sholat Jumat teman-teman sekalian jam 11, ada mungkin yang jam setengah 12. Ya, ini kesiangan ya. Barang siapa yang pagi-pagi, mungkin kalau kita lihat itu pagi-paginya ya jam 8 lah, jam 8, jam 9 lebih awal. Lalu kita berangkat ke masjid, kita menunggu sholat Jumat, berzikir, menuju masjidnya tanpa berkendara, berjalan kaki. Dari rumah ke masjid, jalan kaki. Lalu Ustaz, kalau rumah saya jauh gimana kalau kalau nggak naik kendaraan? Ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau pengen dapat keutamaan ini, jalan kaki. Ya, cari masjid yang terdekat, jalan kaki. Dan tidak menaiki kendaraan. Wadana minal imam, dan dia duduk dekat imam, maksudnya ambil sof yang pertama. Sof-sofnya ini diisi terlebih dahulu yang bagian depan teman-teman sekalian, dekat mimbar. Kemudian fastama'a wa lam yalghu, dia mendengarkan khutbah dengan seksama, dengan cermat dan tidak berkata yang sia-sia. Kan kalau kita sedang mendengarkan khutbah, kita nggak boleh ngomong teman-teman sekalian. Kan kalau kita dengerin khutbah itu bahkan ngingetin orang yang lagi ngobrol aja nggak boleh. Kita misalnya, diam, lagi khutbah, itu nggak boleh. Maka barang siapa yang dia mendengarkan khutbah dengan seksama tanpa berkata yang sia-sia, maka
likulli khutwatin kana lahu likulli khutwatin, setiap langkahnya maka akan dihitung amal sanah ajrus siyamiha wa qiyamiha, maka dihitung sebagai pahala 1 tahun, pahala berpuasa dan qiyamul lail dalam waktu setahun setiap langkahnya. Loh, ini kalau langkahnya 100 kali udah dikalikan aja udah berapa tahun kita seperti beramal soleh, puasa dan sholat malam. Loh, kalau langkahnya 1000 langkah, kalau 10.000 langkah, kalau lebih daripada itu. Nah, ini kita lihat. Makanya kita boleh mengamalkan adab-adab dan sunnah-sunnah di hari Jumat ini yang sangat luar biasa. Tapi ini khusus untuk 21 plus bagi yang sudah menikah. Yang belum menikah ya belum bisa ya dapat keutamaan ini. Yang sudah menikah, Ustaz kalau 19 tahun tapi sudah menikah ya nggak apa-apa, boleh. Yang penting bagi yang sudah menikah bisa mendapatkan amalan yang sangat luar biasa. Karena penjelasan para ulama di sini, bagi yang berhubungan di hari Kamis malam Jumat ataupun hari Jumatnya, kemudian segera menuju ke masjid pagi-pagi, maksudnya tidak kesiangan berangkatnya, kemudian dekat dengan imam, ambil shaf pertama. Kenapa kok berangkatnya lebih awal? Karena biar dapat shaf pertama, karena biar dekat dengan imam, karena biar bisa dengerin khutbah dengan seksama, biar gak ngobrol. Kalau di belakang duduknya itu ada teman-teman, ada anak-anak yang ngobrol, yang malah gibah di situ, ada yang main-main, maka takutnya nggak diterima ataupun menjadi cacat amal ibadah kita terkait sholat Jumat ataupun khutbah Jumatnya tadi. Taib, seperti itu adalah poin yang keberapa tadi? Poin yang kelima ya, terkait sunnah-sunnah yang dilaksanakan di hari Jumat. Kemudian berangkat ke masjidnya jangan sampai lupa pakai wangi-wangian ya, dan pakai baju terbaik. Baju terbaik boleh baju warna putih, baju warna hijau, pokoknya baju terbaik kita. Bukan baju termahal, tapi baju terbaik ya. Baju terbaik kalau Nabi itu dulu pakainya jubah. Makanya kalau di hari Jumat banyak orang yang pakai jubah. Kemudian Nabi juga suka warna putih. Makanya orang-orang di hari Jumat pada pakai baju kokoh tapi warnanya putih. Ada juga yang pakai warna hijau, ada yang mengatakan karena Nabi juga suka warna hijau. Nggak apa-apa, yang penting pakai baju terbaik, pakai wangi-wangian, potong kuku, potong kumis, potong bulu-bulu halus. Ya, amalin sunnah-sunnah yang sangat luar biasa sekali kita laksanakan di hari Jumat. Jangan sampai lupa, saku kita siapkan itu, sisihkan harta kita untuk memasukkan ke dalam kotak amal. Kan bersedekah di hari Jumat disunnahkan teman-teman sekalian. Salah satu keutamaan di hari Jumat yang bisa kita lakukan. Ya barang 1.000, 2.000, 5.000 lah, 10.000, ya Allah kita nggak akan miskin kok cuman mengeluarkan uang sekian. Insya Allah ta'ala, kecuali kalau kita masukkan HP kita di situ, kita masukkan isi dompet kita semuanya saatnya, wah ini takutnya teman-teman sekalian ya janganlah. Tetap kita masukkan sedekah-sedekah yang wajar, yang kita bisa, yang kita mampu saja, jangan sampai terlalu memaksakan diri. Taib, selanjutnya poin yang keenam. Kita lanjut dulu ya sebelum kita ini karena masih banyak poinnya teman-teman sekalian. Hari Jumat ini sangat luar biasa, banyak poinnya. Kita lanjut dulu. Poin yang keenam. Karena disunnahkan juga keutamaan malam Jumat ya di hari Kamisnya. Hari Kamisnya itu berarti habis maghrib ya, habis maghrib sampai hari Jumat di waktu maghrib. Disunnahkan untuk berhubungan suami istri sebagaimana disebutkan dalam para ulama menjelaskan bahwasanya ini dianjurkan bersuci di hari Jumat dan sebelumnya berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah, lagi-lagi bagi yang sudah menikah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang di hari Jumat dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah menyebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9 ya, bahwasanya disampaikan ketika kita itu sampai pada hari Jumat, kita boleh berniaga, boleh ya, kita boleh ngelakuin salah satu yang dianjurkan yaitu berhubungan suami istri, boleh juga kemudian mandi besar karena di sana dianjurkan mandi besar, mandi wajib. Wa ghuslu yaumil jum'ah al-ikhtisalu wajibun ala kulli muhtalim atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi besar di hari Jumat itu adalah wajib hukumnya bagi orang yang muhtalim, yang dia junub. Maka teman-teman sekalian dianjurkan untuk berhubungan di hari Jumat. Tayyib. Kemudian poin yang ketujuh. Oke, sebelum kita lanjut poin yang ketujuh, kita murojaah lagi ya. Dari yang pertama, hari Jumat itu keutamanya apa? Dia adalah sayyidul ayyam karena terjadinya penciptaan Nabi Adam, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dikeluarkan dari surga, yaitu dilakukan di hari Jumat. Kemudian yang kedua, hari Jumat adalah kejadian hari kiamat akan terjadi.
Ya, kehancuran alam semesta dan kebangkitan dilaksanakan di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, terdapat waktu yang sangat mustajab di hari Jumat. Kapan? Ada 3 waktunya. Yang pertama, ba'dal asr sampai maghrib di hari Jumat. Yang kedua, ketika khatib ataupun imam berada di atas mimbar. Yang ketiga, ketika malam Jumat antara maghrib sampai isya. Taib. Waktunya sangat mustajab untuk berdoa. Maka kita boleh melaksanakan dan memanjatkan doa di waktu-waktu yang sangat mustajab tersebut. Di poin yang keempat, selanjutnya, poin yang keempat, hari Jumat adalah penghapus dosa, ya, untuk kaum muslimin. Al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ilal Ramadan, khamsus salawat, ya, umrah ilal umrah, juga sama, ya. Di antara yang menjadi penghapus dosa, mukaffirat lidz-dzunub, penghapus dosa, yaitu dari antara Jumat sampai Jumat selanjutnya. Kemudian salat 5 waktu dari setiap salatnya. Kemudian Ramadan sampai Ramadan selanjutnya, umrah dengan umrah sampai umrah selanjutnya. Dihapuskan dosa-dosanya kalau dia bisa menghindari kabair, dosa-dosa besar. Kalau dia ngelakuin dosa-dosa besar, ya enggak, yang itu harus ditempuh dan dihapuskan dengan taubat, teman-teman sekalian. Dosa-dosa besar harus dihapuskan dengan taubat. Kemudian yang kelima, banyak sunnah-sunnah yang dianjurkan di hari Jumat. Salah satunya apa? Potong kuku, pakai wangi-wangian, kemudian motong kumis, potong bulu-bulu halus, kemudian pakai pakaian terbaik, pakai parfum, kemudian apa lagi? Mandi, baca surah Al-Kahfi, sedekah, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, banyak sekali ya sunnah-sunnah di hari Jumat. Kemudian yang keenam, malam Jumat dianjurkan untuk berhubungan suami istri. Kemudian yang ketujuh, terakhir, yang ketujuh adalah yaitu hari Jumat dikhususkan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang tadi kami sudah jelaskan bahwasanya adallallahu anil jum'ah man kana qablana. Allah telah memalingkan hari Jumat dari umat-umat sebelum kita, sebelum kaum muslimin, sebelum umat Islam. Fakana lil yahud yaumas sabt, karena pada hari Sabtu itu untuk orang-orang Yahudi. Wa kana lin nasara yaumul ahad, dan untuk orang-orang Nasrani itu dilaksanakan di hari Ahad, hari terbaiknya mereka. Faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Maka Allah memberi petunjuk buat kita semua untuk menjadikan hari Jumat itu adalah hari terbaik buat kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di hari Jumat ini Nabi SAW juga menyampaikan bahwasanya agar kita itu memuliakan hari Jumat karena waktu yang sangat mulia untuk kita berdoa, beramal solih, kemudian melakukan banyak kebaikan di sana, dan Allah menjadikan kekhususan hari Jumat itu bagi umatnya Nabi Muhammad. Hari terbaiknya umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah poin-poin yang kita sampaikan terkait hari Jumat. Adapun nanti ada poin-poin yang lain seperti hari Jumat itu misal ada yang mengatakan A, kemudian ada yang mengatakan B, kemudian ada yang berselisih pendapat. Fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa, karena kita boleh mengambil pendapat-pendapat yang kita anggap baik untuk kita ambil dan kita timbang-timbang dampak negatif dan positifnya. Ternyata banyak maslahatnya, maka kita boleh ambil. Ataupun ada hadis-hadis yang sangat dianjurkan untuk diamalkan, maka kita boleh ambil juga. Maka teman-teman sekalian, yuk kita maksimalkan hari-hari Jumat ini seperti hari yang tadi kita sudah lewati. Besok di hari Jumat yang akan datang, jangan sampai kita lewatkan waktu-waktu kemuliaan-kemuliaan yang ada. Ya, teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya kita sudah lihat di keutamaan hari Jumat ini, perlu kita koreksi kembali agar kita ini memaksimalkan waktu kita di hari Jumat untuk memperbanyak ibadah. Ingat ya, makhluk-makhluk hidup itu mereka takut kalau ketemu hari Jumat. Justru yang nggak takut itu manusia dan jin, karena mereka masih menganggap bahwasanya hari kiamat itu akan datang masih lama. Sedangkan makhluk hidup yang lainnya, mereka menganggap, wah takutnya nanti kalau matahari terbit dari barat ya sudah habislah kita. Hancurnya alam semesta sudah akan dekat. Seperti itu. Oke, ikhwan waqti fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah materi kita. Dan untuk terkait hari Jumat yang sangat luar biasa mulia ini, kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk jangan sampai melupakan hari Jumat. Kalau perlu teman-teman sekalian kasih alarm khusus di hari Jumat. Hari ini harus full amal solehnya. Hari ini harus menjadi hari yang terbaik buat kita daripada hari-hari yang lainnya. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya, kemudian Sabtu, Ahadnya kita banyak ngelakuin maksiat, kita ngelakuin banyak dosa, kemudian kita sering lupa, lalai sama Allah. Kadang masbuk sholatnya, kadang ketiduran subuhnya, nggak bangun. Nah, ini di hari Jumat tolong jangan sampai itu terjadi lagi. Jadikan hari Jumat hari yang terbaik untuk kita. Amal solehnya kalau bisa duhanya iya, qiyamul lailnya iya,
Kemudian baca Qur'annya iya, sholatnya tidak pernah masbuk di hari Jumat. Kemudian sedekahnya juga, sedekah subuhnya, sedekah Jumatnya. Kemudian apalagi pakai wangi-wangian, potong kuku, mandi besar dan lain sebagainya. Kita laksanakan semua amalan-amalan sunnah yang diajarkan di hari Jumat agar kita mendapatkan keutamaan terbaiknya di hari Jumat ini. Dan mungkin ada yang berpendapat kalau misalnya Ustadz, Mbok sekali-kali karena sering banget pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab, Mbok minta tolong dibantu untuk kasih waktu yang lebih luang, lebih panjang untuk pertanyaannya. Karena kadang pertanyaan yang biasa dilontarkan tidak sampai terjawab semua. Kadang ada yang terlambat, Masya Allah. Ada yang baru bertanya, ada yang qadarullah waktunya sudah habis baru bertanya dan qadarullah belum terjawab. Dan ini insya Allah kami akan bantu untuk tambah lagi untuk sesi tanya jawabnya. Siapa tahu teman-teman pengen sharing lebih banyak, tanya jawab lebih banyak. Semoga kita semua Allah berikan kemudahan untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Hayakumullah, barakallahu fikum. Dan mohon izin teman-teman sekalian, bagi yang bertanya boleh langsung menanyakan di kolom komentar ya, di Sahabat Motivasi Islam boleh, ataupun di Sahabat TikTok boleh juga dicantumkan saja di kolom komentar. Tapi kami mohon izin untuk melihat pertanyaan terlebih dahulu yang ada di Sahabat Motivasi Islam di Instagram. Baru nanti kami berpindah kalau sudah habis pertanyaannya kita ke kolom komentar Sahabat TikTok, seperti itu. Mohon izin teman-teman sekalian, yang ingin bertanya kami lihat terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Boleh langsung. Teman-teman sekalian, qadarullah, hari ini kami coba menggunakan kamera belakang ya, karena ternyata tulisannya itu kalau pakai kamera depan kebalik ya. Masjid Umat Al-Fatih Wonosobo itu terbalik. Ini kita pakai kamera belakang. Kemudian kita coba lihat kolom komentar melalui akun yang lain, akun